Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk kepada sesi terakhir, di mana di sini akan disampaikan penyusunan dokumen bab 5 per EP nanti, yang 511 dan 512, yang mana mungkin tadi sudah banyak sekali disinggung juga. Jadi mungkin terakhir juga Dokter Diana lebih enak kali ya, karena sudah banyak disampaikan oleh narasumber yang terdahulu. Untuk sesi yang terakhir ini nanti akan disampaikan oleh Dokter Diana Eka Ratnasari, yang mana beliau sudah berkali-kali menjadi narasumber dalam seri yang terdahulu. Jadi mungkin sedikit saja saya sampaikan CV dari Dokter Diana Eka Ratnasari, di mana beliau lahir di tanggal 24 November 1977 dan beralamat di Perum Bukit Wahid, Jalan Bluebell A5 RT 2 RW 11 Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat. Riwayat pendidikan Fakultas Kedokteran Unisula Semarang. Dan untuk riwayat pekerjaan, yang pertama sebagai dokter fungsional di Puskesmas Batur, yang kedua di Banjarnegara tahun 2005-2007, ketiga dokter fungsional Puskesmas Mangkang, Kota Semarang tahun 2007-2012, yang keempat sebagai pendamping akreditasi UKP Kota Semarang, yang kelima, dokter fungsional Puskesmas Bululor tahun 2012 sampai 2013. Kemudian dokter fungsional Puskesmas Gunung Pati tahun 2013 sampai 2020. Selanjutnya, sekarang sebagai Kepala Puskesmas Ngemplak Simongan tahun 2020 sampai sekarang. Dan beliau juga sebagai tim PPJB Kota Semarang dan sekaligus juga surveyor TKPP yang sekarang bergabung sebagai di LPA Laskesi. Baik, sekilas untuk CV Dr. Diana. Selanjutnya waktu saya pada Dr. Diana. Monggo dok. Halo, Dr. Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Dr. Kusuma dan juga para surveyor yang mengikuti pada sore hari ini. Ini sore ya dok ya, udah sore ngantuk kayaknya. Kayaknya sudah dibahas banyak tadi saya dengar dari Pak Tono, Bu Via itu ya. Jadi nanti kayaknya lebih paham aja sih teman-teman untuk kita mereview aja ya. Di sini saya tugasnya membahas 511 dan 512 ya. Di sini kita bawa ingat bahwa di bab 5 ada 51, 52, 53, 54 dan 55. Jadi yang khusus saya ini peningkatan mutu berkesinambungan. Di sini peningkatan mutu berkesinambungan tadi sudah diinikan oleh Pak Tono ya, Dr. Tono. Ini mungkin saya lebih ke arah langsung ke kriteria RDOWS-nya. Jadi kriteria 511 EP1, Kepala Puskesmas membentuk tim mutu sesuai dengan persyaratan tapi dengan uraian tugas dan menetapkan program peningkatan mutu. Di sini yang diminta adalah program peningkatan mutu yang terintegrasi dengan RUK Puskesmas. Jadi untuk RUK ini bukan hanya kalau dulu kita waktu akred pertama dan kedua itu kan RUK RPK itu biasa admin, UKM, UKP ya. Di mutu nggak ada, tapi di 5 bab ini ada diminta terkait dengan RUK. Terus ada juga kerangka acuan kegiatan, terus ada SK tim peningkatan mutu dilengkapi uraian tugas yang terintegrasi dengan SK penanggung jawab Puskesmas. Kalau di kita SK ini sudah bergabung menjadi satu di SK penanggung jawab Puskesmas, di mana di situ tertera juga uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Terus ada juga wawancara penggalian informasi terkait penyusunan program mutu di Puskesmas. Terkait dengan program mutu sudah saya sampaikan pada waktu awal pertemuan pertama sepertinya ya.
Mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Di sini RUK di kita kemarin menyusun RUK. Di sini ada mutu, ada program peningkatan mutu. Jadi semua program mutu yang ada di puskesmas saya itu kita masukkan ke dalam RUK. Walaupun pada kenyataannya mungkin untuk anggaran itu kan tidak, kita kadang-kadang terintegrasi dengan kegiatan yang lain biar kegiatan RUK ini berjalan atau program mutu ini berjalan. Jadi bukan hanya karena tidak ada anggaran kita tidak jalan, jadi bisa kita integrasikan dengan kegiatan yang lain. Di sini untuk kerangka acuan program mutu, ini adalah kerangka acuan program mutu secara keseluruhan. Diharapkan bahwa masing-masing selain kerangka acuan program juga ada kerangka acuan kegiatan, karena kemarin memang ada masukan dari di kita bahwa kita tadi membuatnya kerangka acuan program mutu, tapi kita diminta untuk membuat kerangka acuan program setiap program yang ada di mutu. Sampai awal akhir tahun kemarin bilang, tolonglah kalian kan pada ada SK contoh SK penanggung koordinator pelayanan UPTD Puskesmas Ngemplak ini ya. Jadi kalau kita SK-nya dijadikan satu. Bentar saya ini kan nanti aja ya contohnya ya. Terus ini untuk EP kedua, Puskesmas bersama tim mutu mengimplementasikan dan mengevaluasi program peningkatan mutu. Dokumen yang diminta adalah bukti pelaksanaan program peningkatan mutu menyesuaikan dengan jenis-jenis kegiatan yang dilakukan. Di sini ada juga diminta bukti evaluasi pelaksanaan program peningkatan mutu. Ada juga wawancara PJ mutu dan tim mutu penggalian informasi terkait proses pelaksanaan dan evaluasi program peningkatan mutu. Kalau di kita istilahnya program peningkatan mutu itu yang mutu admin, UKM dan UKP. Di sini adalah bukti notulen rapat, tadi diminta bukti pelaksanaan program peningkatan mutu atau jenis kegiatan yang dilakukan. Ada rapat rutin yang kita lakukan, di mana kalau di kita rapat itu ada rapat mutu. Sebelum ke rapat besar mutu, itu masing-masing koordinator itu melaksanakan rapat masing-masing. Jadi ada rapat audit internal, ada rapat mutu admin, ada rapat mutu UKM, ada rapat keselamatan pasien, manajemen risiko, MFK dan K3, dan juga rapat tim PPI. Nanti setelah semua itu melaksanakan rapat, baru kita di akhir melaksanakan rapat mutu sebagai koordinasi semua koordinator yang ada di program mutu. Kalau misalnya dalam suatu rapat, kita menentukan harus sepakat dulu dalam suatu rapat itu kita mau memakai apa. Misalnya memang daun itu dokumentasi, absensi, undangan, dan notulen. Diharapkan bahwa dari semua segi kalau kita melakukan suatu rapat, kalau sudah sepakat, ya kita memakai daun ya daun, uang ya uang, ataupun umpan. Ini hasil evaluasi indikator mutu INM ya. Jadi bukan hanya kita misalnya upload di mutu Fasiankes, tapi kita juga harus menganalisis INM yang kita ukur setiap bulan kita ukur, tapi kalau di kita mengevaluasinya tiap 3 bulan sekali. Di sini untuk EP ketiga, tim mutu menyusun rencana peningkatan mutu dan melakukan tindak lanjut upaya peningkatan mutu secara berkesinambungan. Bukti penyusunan rencana peningkatan mutu berdasarkan evaluasi, itu dokumen bukti yang diminta. Terus ini sama ya, yang pertama dan kedua, ada bukti hasil tindak lanjut upaya peningkatan mutu secara berkesinambungan. Juga ada wawancara dengan PJ mutu dan tim mutu. Penggalian informasi dalam proses evaluasi program mutu, penyusunan rencana perbaikan, tindak lanjut upaya perbaikan berkesinambungan. Di sini adalah program mutu yang mungkin saya sampaikan pada waktu kita pertemuan pertama. Dalam peningkatan mutu, kita memang ada di mutu admin UKM UKP memang dikoordinasi oleh satu ketua koordinator peningkatan mutu. Jadi di sini kalau ingat kita dulu bahwa ada mutu admin UKM UKP di mana di situ membahas bab 369, di sini juga ada program peningkatan mutu admin UKM dan UKP. Di sini hasil program mutu. Jadi kita memonitoring hasil program mutu Puskesmas. Bisa aja kita dari RPK bulanan kita setelah RUK
kita buat menjadi RPK tahunan, terus menjadi RPK bulanan. Dari RPK bulanan itu kita bisa menganalisa terlaksananya program mutu setiap bulan. Ini contohnya seperti ini, ada rincian kegiatan, ada hasil, analisa, RTL, dan TL. Ini evaluasi indikator mutu terkait dengan program prioritas nasional. Di sini juga kita tadi disampaikan bahwa di dalam IMPP memang capaian kinerja yang tidak tercapai tahun lalu kita tentukan nomor 1 apa, kalau dulu memang kita paling tidak 1. Setelah itu menentukan indikator mutu admin untuk menunjang indikator prioritas yang menjadi suatu permasalahan di puskesmas, indikator mutu UKM, dan indikator mutu UKP. Jadi kita menentukan masing-masing indikator admin, UKM, UKP untuk mendukung program prioritas nasional, mendukung indikator IMPP gitu ya. Untuk EP keempat, program peningkatan mutu dikomunikasikan kepada lintas program dan lintas sektor serta dilaporkan secara berkala kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan daerah, kabupaten atau kota sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Bukti pelaksanaan ini yang diminta adalah bukti pelaksanaan komunikasi program peningkatan mutu sesuai media komunikasi kepada lintas program dan lintas sektor yang ditetapkan oleh Puskesmas. Di sini ada pelaporan, kalau kemarin memang setelah kita diskusi memang laporan dari program peningkatan mutu kita laporkan ke Dinas Kesehatan diketahui oleh Kepala Dinas. Di sini notulen rapat untuk rapat bukti apa tadi? Bukti peningkatan mutu untuk lintas program dan lintas sektor. Untuk 512 di sini adalah Kepala Puskesmas dan tim atau petugas yang diberi tanggung jawab untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien berkomitmen untuk membudayakan peningkatan mutu secara berkesinambungan melalui pengelolaan indikator mutu. Di sini EP-nya yang diminta apa indikator di dalam pokok pikiran adalah INM, IMPP, dan IMPPL. IMPPL itu ibaratnya seperti indikator mutu pelayanan, jadi tiap unit. Jadi khususnya untuk 512 ini adalah pengukuran indikator. Ya, terdapat kebijakan tentang indikator mutu puskesmas yang dilengkapi dengan profil indikator. Kalau teman-teman menentukan indikator mutu harus membuat profil indikator dari setiap indikator mutu yang sudah ditetapkan. Dilakukan pengukuran indikator mutu sesuai profil indikator. Lalu dilakukan evaluasi terhadap upaya peningkatan mutu puskesmas berdasarkan tindak lanjut dari rencana perbaikan. Ini dokumen bukti dan wawancara. Ini regulasinya. Berarti untuk 512 EP1 yang diminta adalah SK indikator mutu. Kalau kita terintegrasi jadi satu SK, yaitu SK indikator mutu, indikator sasaran keselamatan pasien, indikator nasional mutu, SPM, PKP, terus ada UKM pengembangan, kita jadikan satu menjadi SK. Terus ada kamus indikator mutu puskesmas, kita membuat kamus. Ini adalah SK indikator. Di sini contoh kamus indikator, dimana terdiri dari judul, dasar pemikiran, dimensi mutu, tujuan, definisi operasional, dan lagi ke bawah. Untuk 5122 dilakukan pengukuran indikator mutu sesuai profil indikator. Di sini akan diminta bukti pengukurannya. Berarti dari apa? Mungkin dari bulanan. Setelah bulanan mau dianalisa berapa bulan sekali? Mau 3 bulan sekali atau mau 6 bulan sekali? Monggo. Jadi bisa harus ada pengukuran penetapannya. Terus PJ indikator atau PJ mutu dan tim mutu, penggalian informasi terkait pengukuran indikator mutu bisa diceritakan bahwa saya menentukan indikator mutu berdasarkan apa. Terus kita laksanakan pengukurannya setiap bulan. Kita analisa setiap 3 bulan gitu ya. Ini contoh indikator mutu UKP ada di loket pemeriksaan umum. Terus EP ketiga.
Dilakukan evaluasi terhadap upaya peningkatan mutu puskesmas berdasarkan tindak lanjut dari rencana perbaikan. Di sini ada bukti evaluasi peningkatan mutu sesuai dengan hasil pelaksanaan tindak lanjut. Berarti ada analisa RTL dan TL yang kita lakukan sesuai dengan kesepakatan mau 3 bulan atau maupun 6 bulan atau mau 1 bulan sekali, monggo terserah. Ini ya ada analisa, ada RTL, TL. Kalau kita di Ngemplak, kita lakukannya per 3 bulan. Udah, Bu Kusuma. Monggo. Ada. Sudah cepat sekali ya dok ya. Ya soalnya cuma sedikit. Iya. Baik, ini teman-teman. Wah, Puskesmas Kroya 2 ini semangat sekali nih. Ini raise hand dok. Ya, Boleh monggo. ya? Boleh. Kroya 2, monggo. Saya persilahkan. Puskesmas Kroya 2. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dok, ini ada banyak pertanyaan nih karena kami masih belajar, jadi masih banyak yang dibingungkan ini ya dok. Mbak, ya. Yang pertama tadi waktu di contoh dokumen RUK itu kan ada program mutu dan ada program peningkatan mutu. Apakah itu berbeda? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, jadi kan ada yang namanya awal itu program mutu ya dok ya. Kemudian nanti di pas indikator mutu itu kan ada indikator yang tidak tercapai, itu kan nanti ada analisis evaluasinya yang dibuat program peningkatan mutu. Itu bedanya apa antara program peningkatan mutu dengan program mutu yang tadi disebutkan di awal? Kemudian untuk laporan pertanyaannya selanjutnya kan ada laporan evaluasi yang dibuat per 3 bulan itu tadi ya dok. Nah itu yang dilaporkan itu hanya tentang indikator mutu atau tentang program mutu juga, keduanya atau cuma indikator saja. Kemudian yang terakhir pertanyaannya masih bingung untuk PDSA dok, itu sebenarnya diperuntukannya untuk siapa ya? Untuk kami masih bingung kayak gitu, diperuntukannya untuk indikator tertentu atau untuk program atau untuk apa gitu. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Monggo Dr. Diana. Terima kasih untuk pertanyaan sebentar ya. Itu terkait dengan program mutu. Kalau program mutu secara keseluruhan itu adalah dari kalau kita mengingat bahwa struktur organisasi di mutu. Sebentar saya share ya. Bisa nggak ya? Kayaknya belum jadi co-host ya Bu Kusuma ya saya ya. Belum. Saya mau share. Oh, udah. Sebentar. Bentar. Ayo. Jadi kalau misalnya terlihat nggak ya? Terlihat nggak Bu Kusuma? Terlihat dok. Terlihat ya. Lihat. Jadi kalau misalnya program mutu secara keseluruhan itu adalah
Satu, kita melihat dari struktur organisasi. Sebenarnya kalau di struktur organisasi di BMK itu kan ada yang sisi kiri sendiri ya. Koordinator mutu admin, UKM, UKP, iya kan. Terus ada lagi koordinator audit internal, ada koordinator keselamatan pasien, ada koordinator manajemen resiko, ada koordinator MFK dan K3, dan juga ada koordinator PPI. Jadi yang dikatakan program mutu secara keseluruhan itu biar kita itu berpikirnya adalah secara sistem. Jadi misalnya kalau di bab 5.1 itu kan ada terkait dengan peningkatan mutu, ya kan. Kalau di peningkatan mutu itu kalau kita mengibaratkan itu adalah mutu admin, UKM, dan UKP. Kalau misalnya di 5.2 itu kan manajemen resiko, berarti dia adalah terkait dengan program manajemen resiko. Di 5.3 itu sasaran keselamatan pasien, berarti itu adalah program keselamatan pasien. Di 5.4 itu adalah program insiden itu masih masuk ke dalam tim keselamatan pasien. Di 5.5 itu adalah PPI, adalah programnya PPI. Makanya kalau misalnya ada kenapa ada koordinator MFK dan K3, karena di UKPP, di surveyor UKP itu kita juga memegang nanti di bab 1 yang terkait dengan MFK dan K3 itu juga kita yang periksa, dan itu merupakan salah satu program mutu gitu kan. Kalau peningkatan mutu kita lihat tadi di pokok pikiran bahwa itu adalah yang diminta adalah indikator mutu baik itu masing-masing unit admin, UKM dan UKP, IMPP dan INM gitu. Itu terkait dengan program mutu. Kalau laporan tadi apa ya? Pertanyaannya ya Bu Kusuma, saya jadi lupa. Untuk laporan evaluasi ya, laporan evaluasi yang apa saja. Kalau laporan evaluasi yang dievaluasi sama halnya kalau kita berpikirnya adalah secara manajemen puskesmas, bahwa kita kan P1, P2 dan P3. Kalau kita melakukan suatu perencanaan, otomatis kita laksanakan juga kita evaluasi kan. Jadi kalau misalnya kita evaluasi terhadap program yang kita laksanakan, kita evaluasi, kita ukur setiap bulan, tapi kalau di kita evaluasinya tiap 3 bulan. Apakah itu pelaksanaannya berjalan atau tidak, itu kalau laporan. Jadi kalau laporan itu lebih ke seluruhan. Jadi kemarin pun kita pernah diperiksa, diminta laporannya tuh kita bentuknya Excel ya. Bentuknya Excel itu nggak mau, mintanya kan deskriptif. Maksudnya perjalanannya bagaimana, ini analisanya gitu. Jadi sekarang ini kita dalam taraf revisi untuk terkait dengan pelaporan ke Dinas Kesehatan gitu. Terus kalau terkait dengan PDSA itu bisa aja yang sebenarnya kita lakukan setiap kita menganalisa itu kan juga PDCA ataupun PDSA gitu. Jadi studi diuji kalau misalnya dengan rencana seperti ini bisa tercapai enggak? Kalau misalnya enggak tercapai berarti kan kita cari solusi yang lain. Kalau misalnya dia misalnya dia tercapai, berarti kan dia memang kita tetapkan gitu. Itu dari saya. Mungkin kalau buku sama mau ada tambahan buku semua. Cukup saya kira Dok, sudah jelas. Atau dari Puskesmas Kroya masih kurang puas? Mungkin apa kemarin yang pertemuan pertama nggak ikut itu ya, program mutu ya buku Suma ya? Kayaknya sudah dijelaskan ya semua program mutu Iya. di Puskesmas. Itu bedanya program mutu dengan itu Bu, dengan program peningkatan mutu itu bedanya di mana? Kalau program mutu kelihatannya masih luas secara umum atau gimana dengan program peningkatan mutu Bu? Kalau dulu kita kan ada peningkatan PMKP ya, kalau dulu ya bab 9 bab itu berarti kan ada 3, 6, 9 karena menjadi 1 gitu kan. Kalau program mutu itu kalau menurut saya sesuai dengan kalau nggak keliru ya. Maksudnya kalau saya jalankan selama ini di Puskesmas, itu adalah program mutu secara keseluruhan, Pak. Di mana itu ada di bawah mutu itu ada siapa saja gitu untuk mengkoordinir itu bagaimana gitu. Tapi kalau peningkatan mutu itu dia lebih ke arah kayak tadi tuh admin, UKM dan UKP gitu. Mungkin perlu itu Bu, perlu contoh real yang di Puskesmas Ibu terkait program peningkatan mutu yang sudah berwujud dokumen. Dalam arti beda dengan program mutu yang sekarang ditayangkan Ibu, itu kan masih umum ya, dalam arti masih semuanya. Sekarang saya minta tolong untuk bisa
contohkan program peningkatan mutunya bagaimana Bu? Mungkin lebih terperinci atau lebih spesifik lagi Bu. Oh ya, coba ya saya share ya. Sebenarnya kalau saya ini nih tinggal dipotong aja sih Pak. Ini kan ada peningkatan mutu nih dari nomor 3. 3 ini ada A, ada B, ada C, gitu loh. Jadi kalau dari sini aja sudah lihat, kalau di sini kan ketua mutu tuh tugasnya apa? Kalau di kita itu kan kalau misalnya koordinatornya itu masing-masing bisa jalan, otomatis kan ketua mutunya tinggal mengambil data. Apa yang dilaksanakan oleh ketua mutu? Saya ulangi sebentar, misalnya dia penggalangan komitmen, rapat tim mutu, RTM, ketua mutu yang melaksanakan. Nah, kalau misalnya program peningkatan mutu, ya ada yang ada di sini A, B, dan C. Nah, di bawahnya ada program audit internal. Berarti kan dia punyanya khusus audit internal. Di bawahnya lagi ada program keselamatan pasien. Berarti ini dia program keselamatan pasien, dia memonitoring sasaran keselamatan pasien dan insiden keselamatan pasien gitu. Itu Pak. Oh, nggih. Cuman memang yang diminta di dalam EP 5.1 memang itu indikator mutu tiap unit, IM Popol sama tiap unit, INM sama INPP gitu loh. Karena saya selalu berpikir bahwa kalau program mutu itu saya lebih ke arahnya ke program, nanti saya memasukkannya ke masing-masing EP itu lebih enak gitu loh. Jadi secara alurnya gitu loh Pak. Karena kalau misalnya kita ininya ke EP kan kita nggak bisa bercerita ya, maksudnya bercerita dalam arti sebenarnya seperti apa sih program mutu itu dari masing-masing koordinator gitu. Oke, itu paham Pak? Nggih, matur nuwun Bu. Nanti mohon untuk bisa di-share yang itu ya Bu, yang program mutu dan program peningkatan mutu Bu. Oke, nanti saya di materi nggih, nanti biar saya bisa pelajari. Matur nuwun. Oke. Mungkin izin deh untuk Pusmas Kroya 2 nanti bisa dilihat di materi yang hari pertama, seri 1 itu kayaknya ya Dok ya. Iya. Nggih, matur Dalam. nuwun. Ya. Baik, untuk kita beralih kepada pertanyaan yang ada di chat room. Ini saya bacakan atau Bu Yang Eka mana sudah mulai bisa? dari mana ya Bu? Oh ini ya, Puskesmas Kebandaran. Iya. Kalau tidak salah tadi ada kamus indikator mutu, itu apakah sama dengan profil indikator? Sama sih istilahnya ya Bu Kusuma ya. Mau kamus, mau profil itu sama kalau menurut saya. Terus bolehkah minta contoh bukti pelaksanaan komunikasi program mutu kepada Linsek dan program yang ditetapkan oleh Puskesmas? Boleh, nanti saya share ya. Terus dokter izin tanya untuk MPP apa bisa didapat dari IKM tahun sebelumnya? Kalau IMPP itu dari capaian kinerja, lebih ke arah lebih dari capaian kinerja. Misalnya kalau misalnya capaian kinerja yang tidak tercapai itu apa saja, nanti kita USG dapat prioritas 1. Nah, 1 itu kita menentukan indikator mutu adminnya apa, UKM-nya apa, UKP-nya apa yang mendukung capaian kinerja yang tadi kita prioritaskan. Kalau antara PDSA sama FMEA itu, kalau FMEA itu kan mengubah alur SOP ya. Jadi SOP yang misalnya beresiko kita ubah. Kalau PDSA itu lebih ke arah seperti kita analisa RTL dan PL. Contoh kerangka acuan program, ya nanti saya berikan ya. Nah lewat Sianesia. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan boleh, nanti WA saya juga boleh. Itu ya Bu Kusuma. Ya, Dokter, terima kasih. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan di kolom chat. Oh, masih ada satu. Boleh, Dok, dari Puskesmas Keling ini. Program itu yang kita buat untuk tahun 2023 berarti masuknya apakah di RUK 24, kemudian apa RPK-nya juga di tahun 2024? Kalau untuk program mutu yang kita buat untuk tahun 2023 otomatis buatnya di 2022 ya Bu Kusuma ya. Karena kan ya yang kita laksanakan di misalnya dibuatnya di 2023 ini, 2002 sebentar, program mutu yang kita buat untuk ya. Kalau untuk tahun 2023 otomatis kita dari 2022
2022 ya. Buatnya di 2022 maksudnya. Terus kalau misalnya di 2024 kita buatnya di 2023 ini. Februari atau Januari kita buat RUK 2024. Itu yang Itu, J. Ya, begitu saya kira teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi di kolom chat. Terima kasih sekali Dr. Diana yang sudah menyampaikan materi dengan sangat gamblang, J. Jadi kami juga Puskesmas juga harusnya setelah ini bisa langsung untuk memenuhi apa yang dipersyaratkan di dalam akreditasi. Ya, untuk teman-teman Puskesmas, selamat berproses dan nanti kita masih ada ketemu di tanggal 10 ya. Masih ada seri ke-11 dari se-Indonesia. Kita akan masuk untuk di program prioritas nasional. Jadi teman-teman masih ada sesi yang ke-11 nanti mohon untuk bisa bergabung. Dan untuk Diana kita berikan aplaus. Terima kasih Bu Diana. Terima kasih Kusuma. Luar biasa. Iya, Bu. Dan untuk kegiatan kita untuk pendampingan eksklusif akreditasi dari se-Indonesia pada hari ini sudah berakhir dan saya sebagai moderator ada banyak kekurangannya, mohon maaf. Kita berjumpa lagi di seri yang ke-11 tanggal 10 Juni. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bapak Ibu Ini surveyor, MC-nya mana ya? Terima kasih, Bu. Iya. Oh, Pak Triadi. Ini sepertinya MC-nya lagi istirahat mungkin. Terima kasih Mbak Upi dan tim Indonesia. Oke. Selamat sore. Baik, ini sambil menunggu Bu MC, kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Dr. Gigi Kusuma, Mardika Ningsih Kusuma yang sudah berkenan untuk menjadi moderator pada kegiatan hari ini, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti dari jam 10 sampai jam 15 dan semoga apa yang disampaikan oleh narasumber tentang peningkatan mutu Puskesmas bisa menjadikan membantu teman-teman dalam menyiapkan survei akreditasi dan semoga nanti teman-teman semuanya bisa lulus paripurna seperti yang tadi pantunnya Bu Dr. Via. Terima kasih, mungkin itu aja ya Bu Kusuma. Sekali lagi terima kasih dan kita akhiri untuk sesi untuk pertemuan yang ke-10 ya tentang indikator mutu, dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.